Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan kisah dari Kiki tentang Pak J. Akhirnya kami kembali lagi ke sini. Entah sudah berapa tahun tempat ini kami hindari. Tempat yang bahkan tukang cari rumput pun mikir 1000 kali untuk lewat. Jembatan rel lori tua atau kereta pengangkut tebu peninggalan zaman Belanda. Sejak kejadian 7 tahun silam, semua santri dilarang pergi melintasi jembatan ini. Lokasi pesantren yang berada dekat dengan hutan membuat santri menjadikan hutan ini sebagai tempat jalan santai. Hampir tiap pagi dan sore hari, pasti ada santri yang main ke hutan ini. Tapi tulisan besar yang digantung di pohon ini cukup untuk menghalangi santri melintas lebih jauh. Batas santri. Pelang itu tersebar di berbagai tempat di desa ini. Gunanya adalah agar santri tidak berkeliaran terlalu jauh dari lingkungan pesantren. Dan saat kami memutuskan untuk melewati pelang tersebut, itu artinya kami sudah ada di zona berbahaya. Zona di luar tanggung jawab pengurus pesantren. Aku memarkir motorku tepat di bawah pelang itu. Sepertinya Asi masih belum mau turun dari motor. Tapi biarlah, dia mau kembali ke sini saja sudah merupakan pengorbanan yang besar buatku. Akhirnya setelah mengaktifkan senter di handphone, aku pun perlahan menyusuri area di sekitar jembatan itu. Suara desiran angin malam, suara pohon bambu yang mengaung di sepanjang sungai, suara ngengat nyamuk dan serangga malam. Semua itu menambah seramnya tempat terkutuk ini. Langkahku terasa berat sekali. Entah karena aku takut atau memang tanah becek ini menambah berat sandalku. Sekarang sampailah aku di depan jembatan ini. Orang desa menyebutnya jembatan lori alas. Jembatan yang lebarnya hanya selebar kereta pengangkut tebu ternyata sudah banyak direnovasi. Mungkin agar bisa dilewati kendaraan seperti sepeda, motor, bahkan mobil. Tapi tujuanku ke sini bukan untuk bernostalgia dengan jembatan. Aku berusaha segera menemukan anak-anak Pak J, yang menurut informasi Bapak ada di tempat itu. Tempat di seberang jembatan itu, di sana ada sebuah pondok kecil dari bilik bambu dibangun di atas sebuah tanah lapang yang sekarang sudah semakin luas. Aku bisa melihat pondok itu dari sini berkat cahaya lampu Petromax yang digantung di tiang dekat pohon itu. Sebelum melanjutkan langkah, aku melewati jembatan ini. Aku menoleh ke arah Asi yang masih duduk di atas motor. Asi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah melarang aku untuk maju. Tapi percuma, aku sudah pernah menghadapi rasa takut yang lebih besar dari ini. Akhirnya dengan ucapan bismillah, aku pun melangkah maju. Ada peraturan kuno bagi siapapun yang melewati jembatan ini pada jam 19.00 ke atas. Sebuah aturan simpel yaitu jangan sekali-kali melihat ke bawah. Biasanya banyak orang yang jika mendengar kata jangan, mereka justru semakin ingin melakukannya. Tapi tidak denganku. Aku tidak mau tahu apa yang ada di bawahku. Meskipun sebenarnya aku sudah tahu, sudah sangat tahu, kalau di bawah jembatan yang sedang aku lewati ini, terkadang muncul sebuah wajah manusia berkulit putih yang besar sekali, dengan mata melotot dan mulutnya yang menganga lebar. Jika aku melanggar aturan ini, maka aku akan jatuh ke bawah, seolah jembatan tempat kakiku berpijak ini hilang. Tapi tidak sekarang. Sekarang aku sudah berada di sisi lain jembatan. Aku menoleh ke Asi untuk terakhir kalinya.
Aku melambai-lambaikan tangan kananku yang memegang handphone, sementara Asi membalasnya dengan lambaian tangan pasrah. Akhirnya, aku pun mengendap-endap mendekati pondok bambu tersebut. Aku bersembunyi di belakang tumpukan kayu jati, mencari kesempatan untuk bisa lebih dekat lagi dengan tempat tujuanku. Tapi kemudian, di sela-sela dinding bambu, aku melihat sesuatu yang bergerak. Ada orang di dalam pondok bambu itu. Sial. Gimana caranya aku bisa masuk tanpa terlihat? Aku kan bukan Maulida. Aku pun mematikan senter handphoneku karena sekarang cahaya lampu Petromax itu cukup untuk menerangi jalan di sekitar. Mengerikan. Berada di dekat satu-satunya sumber cahaya di tengah hutan yang gelap ini membuatku berpikir, apa yang akan terjadi kalau lampunya mati? Dan lampu itu pun benar-benar mati. Sekarang aku hanya bisa melihat cahaya seperti titik merah yang melayang-layang di udara. Perlahan cahaya itu mendekati tempat di mana lampu Petromax itu berada, dan muncullah suara berisik yang tidak bisa aku deskripsikan. Sampai akhirnya lampu itu hidup kembali. Dari sini aku akhirnya tahu, titik merah itu berasal dari rokok orang ini. Tapi yang membuatku kaget bukan rokoknya, tapi orangnya. Aku pernah melihat orang botak itu, tapi di mana? Aku tidak punya banyak waktu untuk mengingat, karena setelah lampu itu hidup, aku mendengar suara berisik berasal dari dalam pondok bambu itu. Apapun suara itu, yang jelas orang botak ini terlihat sangat kesal. Dia membuang rokoknya dan segera masuk ke dalam pondok. Lagi-lagi aku mendengar suara. Tapi kali ini aku bisa tahu suara apa itu. Itu suara manusia dan sepertinya sedang kesakitan. Aku tidak tahu ada berapa orang di dalam pondok itu, tapi aku harus bertindak cepat. Aku pun berpindah tempat di balik tumpukan kayu ke sebelah belakang pondok itu. Aku duduk, menempelkan telinga, dan berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Tapi tiba-tiba, sial, siapa yang SMS di saat genting seperti ini? Suara getaran handphoneku membuat pondok itu hening seketika. Sepertinya orang-orang di dalam pondok itu mendengar bunyi handphoneku. Aku langsung menahan nafas dan sebisa mungkin tetap tenang. Malam yang dingin itu tidak lantas menghalangi keringatku untuk bercucuran. Beruntung, orang botak tadi tidak meninggalkan pondok itu. Itu artinya aku aman. Aku langsung menggunakan kesempatan ini untuk melihat handphone. Ada satu pesan dari Asi berbunyi, "Ada yang datang, Ki." Dan seketika itu aku mendengar suara motor yang ribut sekali. Motor 2 tak yang biasa dibawa warga untuk cari rumput. Pantas saja bunyinya bising sekali. Sialnya, motor itu tetap berjalan menuju belakang pondok, tempat aku duduk sekarang. Aku pun cepat-cepat mengendap pergi dari sana, dan kali ini aku bersembunyi di balik pohon. Seram memang membayangkan pohon besar ini, karena banyak yang bilang kuntilanak itu suka pohon yang batangnya besar. Aku pun jadi tidak berani menoleh ke atas. Dari balik pohon ini, pandanganku tidak terlalu jelas. Aku tidak lagi bisa mengintip apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Tapi akhirnya, kedua orang itu sekarang pergi keluar dan menuju ke motornya. Dari sini aku bisa melihat keduanya, mereka laki-laki, dengan tinggi yang hampir sama. Hanya saja yang merokok itu badannya lebih kekar. Kedua orang itu seperti sedang berdebat. Sesekali menggaruk rambutnya seperti sedang panik. Lalu kemudian, orang yang berbadan kekar itu pergi. Dia langsung menutup pintu pondok
Dan mereka berdua pun pergi mengendarai motor yang berisik itu. Aku senang, karena ini kesempatan bagus untukku. Tapi sialnya, sebelum mereka pergi, mereka juga membawa lampu Petromax itu bersama dengan mereka. Suasana pun mendadak gelap gulita. Aku kembali mengaktifkan senter di handphone. Hanya saja kali ini terasa lebih susah karena aku mulai takut. Aku pun segera berjalan mendekati pondok bambu itu, sembari menerangi setiap langkah kakiku ini. Tidak sekalipun aku arahkan lampu senterku ke pepohonan, ke arah jembatan, ke arah manapun selain jalan yang aku lewati. Akhirnya sampailah aku di depan pintu pondok bambu yang ternyata digembok. Sial, sudah sejauh ini, masa aku gak bisa masuk? Aku panik, tidak ada yang menjamin kedua orang tadi tidak akan kembali lagi. Jadi cepat-cepat aku mencari benda yang bisa merusak gembok besar itu. Setelah keliling halaman, aku menemukan kapak besar yang biasa digunakan untuk memotong kayu bakar. Aku bawa kapak itu, kemudian aku ayunkan dengan keras tepat di gembok itu berada. Terdengar bunyi logam yang saling hantam itu melengking di tengah gelapnya hutan. Tapi sayangnya, pukulanku tidak membuat gembok besar itu terbuka. Aku perbaiki handphone yang sengaja aku taruh di tanah. Aku bisa menerangi pintu pondok. Lalu dengan sisa tenaga yang masih ada, aku hantamkan kapak itu tepat ke arah gembok. Lagi-lagi bunyi yang sama dan juga hasil yang sama. Sampai akhirnya, di tengah rasa putus asa, aku tersadar. Terbuat dari apa dinding di pondok ini? Kalau pintu yang ada gak bisa dibuka, aku harus buat pintu sendiri. Aku pun menghujamkan kapak itu berkali-kali ke dinding pondok bambu itu. Dan setelah pukulan yang ke-8, aku berhasil membuat lubang yang cukup untuk aku masuki. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera masuk ke dalam pondok itu dan ternyata tidak ada apapun di dalamnya. Kecuali sebuah sumur. Sumur? Kenapa ada sumur di dalam sini? Apa tujuannya menggali sumur di dalam sebuah bangunan kecil di tengah hutan? Tidak, sumur ini sejak awal sudah ada di sini. Pondok ini sengaja dibangun untuk menyembunyikan sumur ini. Perasaanku mulai campur aduk, tapi aku memberanikan diri untuk memeriksa sumur itu. Sumur kering yang dangkal. Karena kalau dugaan Maulida benar, maka apa yang kami cari tidak ada di sumur ini. Tapi kalau ternyata apa yang kami cari ada di sumur ini, aku melemparkan kampak yang aku bawa itu ke dalam. Lalu aku melompat ke bawah sumur yang tingginya hanya sekitar 1,6 meter itu. Kemudian dengan cepat menggali sumur itu menggunakan kapak yang aku bawa. Susah memang, tapi aku tidak punya alternatif lain. Setelah cukup lama menggali, suara tanah yang dihantam kapak itu tiba-tiba berubah. Seperti menghantam benda keras. Aku langsung meletakkan kapak itu dan melanjutkan menggali dengan tangan kosong. Dan ternyata sebuah tas plastik merah ditimbun di dalam sumur itu, yang setelah dibuka isinya adalah sialan. Kenapa benda ini bisa ada di sini? Aku langsung membuang bungkusan itu karena ngeri sekali memegang sisa jasad manusia. Apalagi di tempat seperti ini. Tunggu. Kalau ternyata benda ini tidak ditimbun di rumah Bu Edi, itu artinya Maulidah. Cepat-cepat aku melemparkan bungkusan itu ke atas, melompat dan meraih tepi sumur, kemudian menarik badanku ke atas. Setelah di atas, hal yang pertama aku lakukan adalah menelpon Maulidah. Halo? Halo? Maulidah? Kamu di mana? Jawab, Maulidah. Kamu gak apa-apa kan? Berisik. Aku gak apa-apa. Syukurlah.
Sekarang juga kamu tinggalkan rumah Bu Edi. Aku sudah menemukan sisa jasad Yuda. Telat, aku sudah di dalam. Maksud kamu? Aku sudah di dalam sumurnya, dan sepertinya aku gak bisa keluar. Sepertinya seseorang sedang mencoba mengurungku di sini dengan menutup sumurnya. Jadi suara palu itu? Sudahlah, sekarang cepat bawa benda itu ke Pak Yanto. Tapi aku harus mencari anak Pak J dulu. Memangnya sekarang kamu di mana? Di jembatan relori, di hutan. Apa? Kamu gak bisa lama-lama di tempat itu? Tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar sesuatu sedang bergerak di pojokan. Aku menghampiri asal suara itu, sementara Maulida masih saja ngomel-ngomel di telepon. Dan baru aku sadari, kalau ternyata ada satu ruangan lagi di pondok ini. Dan asal dari suara berisik barusan adalah ruangan kecil di pojok pondok bambu ini. Ruangan kecil yang pintunya hanya ditutupi kain putih. Kain putih lusuh yang setelah aku buka, mataku langsung terbelalak. Aku tidak bisa menahan rasa sedih, iba dan marah. Karena apa yang aku lihat di depanku ini hanya iblis yang mampu melakukannya. Kalian apa yang sudah terjadi sama kalian? Tidak ada kata yang mampu mendeskripsikan perasaanku saat ini. Apa yang aku lihat sekarang membuat aku bertanya-tanya, siapakah iblis yang sebenarnya di kampung ini? Aku tahu, aku tidak bisa berlama-lama di sini dengan hanya berbekal senter handphone sebagai penerangan. Aku membuka satu persatu ikatan di tubuh mereka. Kaki, tangan, leher, mereka semua diikat seperti hewan. Aku mulai bingung. Bagaimana caranya aku bisa membawa anak-anak ini keluar dari hutan? Sedangkan untuk berjalan saja mereka susah. Mereka jauh lebih kurus dari yang pernah kuingat. Dan luka-luka di sekujur tubuh mereka mulai bernanah dan dihinggapi lalat. Meskipun mereka melihatku, tatapan mereka kosong. Mereka masih takut untuk aku sentuh. Mungkin karena selama di sini tidak ada orang yang menyentuh mereka kecuali untuk menyakitinya. Dengar, lihat saya. Kalian kenal saya kan? Saya kesini untuk menyelamatkan kalian. Mereka berenam masih diam, seakan mereka tidak tahu arti dari kata menyelamatkan. Sial, gak ada waktu untuk menjelaskan semuanya sama anak-anak ini. Aku pun membantu mereka berdiri dan keluar dari ruangan kecil itu. Aku hanya bertindak cepat. Aku lihat handphone yang ternyata masih tersambung dengan Maulida dan dia masih saja ngomel-ngomel. Ngapain aja kamu? Cepat temui Pak Yanto. Aku memutuskan percakapan dengan Maulida karena ada beberapa orang yang harus aku telepon. Aku jelaskan sedetail mungkin lokasi dan kondisiku saat ini. Dan orang-orang itu pun mengerti. Segera setelah handphone itu aku aktifkan lagi senter di handphoneku dan memberi aba-aba pada anak-anak untuk mengikutiku sambil saling berpegangan. Karena suasana di luar gelap, aku khawatir mereka tersesat. Aku bersihkan lubang yang aku buat di dinding, karena ujung bambu yang tajam itu bisa melukai anak-anak ini. Tapi sialnya, dari balik lubang, aku melihat cahaya lampu motor yang sedang menuju pondok ini. Dan kali ini motornya ada 2. Aku pun semakin panik karena tidak mungkin membawa anak-anak ini keluar tanpa terlihat oleh mereka. Apa yang harus aku lakukan? Suara motor itu semakin dekat dan akhirnya sampailah mereka di pondok bambu ini. Mereka memarkir motornya di tempat yang sama dengan sebelumnya.
Kemudian, salah satu dari kedua orang itu menghidupkan lampu Petromax yang dibawanya. Dan terkejutlah mereka ketika melihat lubang besar yang aku buat di dinding pondok bambu ini. Kurang ajar, anak itu kabur lagi. Pasti kali ini si Tinggi dan si Juling itu lagi yang kabur. Mungkin sebaiknya kita patahkan saja kaki mereka, biar nama mereka berubah jadi si Pincang. Mereka adalah orang yang sama dengan yang tadi meninggalkan tempat ini. Mereka pergi hanya untuk mengambil motor dan gerobak. Sepertinya mereka berniat memindahkan anak-anak ini ke tempat lain. Salah satu dari kedua orang itu membuka gembok besar yang ada di pintu masuk, lalu membuka lebar pintunya, sedangkan orang yang satunya lagi masuk melalui lubang yang aku buat. Cahaya lampu Petromax itu masuk melalui pintu dan lubang di dinding itu dan menerangi setiap sudut ruangan. Kurang ajar. Periksa ruangan itu, biar aku yang periksa sumurnya. Kosong. Anak-anak itu kabur. Yang mana? Semuanya. Nggak mungkin. Gawat. Bungkusan itu nggak ada di sini. Hah? Jadi anak itu kabur sambil bawa bungkusan itu? Tidak. Pasti ada orang lain yang datang ke sini. Kurang ajar. Salah satu dari mereka langsung melompat turun ke sumur di dalam ruangan itu. Sementara temannya memeriksa ruangan kecil tempat mereka menyekap anak-anak Pak J. Dengan wajah penuh rasa takut, mereka menggali lagi bekas galianku hanya untuk memastikan benda itu ada di sana. Tapi ternyata mereka pun bergegas keluar dari sumur dan memeriksa ruangan kecil itu. Mereka masih bingung gimana caranya anak-anak itu bisa keluar dari sini. Sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu di sudut ruangan. Sebuah potongan dinding bambu dari lubang yang aku buat di dekat pintu masuk. Dia mengangkat potongan dinding bambu itu dan tampaklah sebuah lubang besar. Cukup besar untuk anak-anak itu kabur. Dan di samping lubang itu ada sebuah kapak yang tergeletak di tanah. Dari jauh aku dan anak-anak mendengar teriakan mereka. Mereka pasti sangat murka. Tapi gak ada waktu bagi kami untuk berhenti. Aku terus menggiring anak-anak Pak J itu menuju jembatan lori. Ayo cepat, sebelum mereka mengejar kita. Tapi semua tidak semulus yang aku rencanakan. Kondisi mereka yang mengenaskan membuat mereka susah untuk berjalan, apalagi berlari. Beberapa kali si gendut berhenti karena telapak kakinya bengkak. Dan si Tinggi sudah tidak kuat lagi menggendong si Pincang. Sini, aku pun berniat menggantikan si Tinggi untuk menggendong si Pincang. Tapi tiba-tiba suara mesin motor dinyalakan. Kedua orang itu pun datang mengejar kami. Mereka di depan dengan tangan kirinya yang memegang kapak dan disusul temannya yang mengendarai motor Honda merah kuno dengan gerobak dorong di belakangnya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi hingga dalam sekejap kami pun terkepung. Bunyi standar motor terdengar bergantian seiring dengan mesin motor yang mati. Suasana di sekitar jembatan menjadi terang benderang karena mereka membawa lampu Petromaxnya di gerobak. Salah satu dari mereka menghampiriku, sementara temannya masih menunggu di motor. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya, dan barulah aku ingat siapa orang ini. Dia adalah orang yang kemarin sempat menginterogasiku di Gang Buntu. Aku tidak tahu apakah dia preman yang menyamar jadi polisi atau polisi yang sebenarnya adalah preman. Yang aku tahu nyawa aku dan anak-anak ini sedang terancam. Loh. Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi di mana ya? Oh ya, Gang Buntu. Edi sempat bilang sama saya kalau saya harus mengawasi kamu. Sekarang saya tahu alasannya.
Anak-anak Pak J semuanya bersembunyi di belakangku. Mereka sangat ketakutan dan tidak bisa berhenti gemetar. Aku bingung, yang mana yang harus aku tenangkan lebih dulu, anak-anak ini atau pikiranku. Karena siapapun tidak akan bisa berpikir jernih di depan seseorang laki-laki yang ukurannya 2 kali lebih besar dari badan perempuan seperti aku, dan sedang memegang kapak yang sewaktu-waktu bisa memenggal kepalaku. Sebenarnya apa yang kalian mau dari anak-anak ini? Gak ada gunanya menjawab pertanyaan orang yang sebentar lagi mati. Entah apa alasannya kedua orang itu tertawa. Yang jelas aku semakin jijik melihat mereka. Aku melihat ke arah salah satu dari mereka yang ada di motor. Tapi dia bukan orang yang kemarin ikut ke gang buntu. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Orang itu semakin dekat ke arah kami. Kemudian dia jongkok dan melambai-lambaikan tangannya ke arah anak-anak yang sedang bersembunyi di belakangku. Dengan nada yang lembut tapi menyeramkan. Dan dia pun berkata, "Sini, ayo kita pulang. Kalian tahu kan apa jadinya kalau saya sudah marah?" Gitu dong. Sini. Cepat naik. gila, satu kalimat itu mampu membuat mereka jadi berubah pikiran. Mereka yang awalnya bersembunyi di belakangku langsung pergi berlari ke arah orang yang dari tadi menunggu di motor. Satu persatu anak-anak Pak J ditaikan ke atas gerobak. Dan sekarang aku kembali lagi ke titik nol. Sejak awal aku sudah siap dengan resiko yang akan aku terima. Tapi aku sama sekali tidak menyangka kalau yang akan aku hadapi adalah manusia. Aku sama sekali tidak punya kemampuan bela diri, apalagi aku perempuan. Jadi kalau harus terjadi baku hantam di sini, sudah pasti mukaku yang pertama kali menyentuh tanah. Sekarang serahkan bungkusan itu. Dia mengarahkan ujung kapaknya ke wajahku. Aku pun mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan memperlihatkan telapak tanganku yang kosong. Lalu dia memeriksa aku dari atas ke bawah, tapi dia tidak menemukan apa yang dia cari. Aku hanya tersenyum kecut. Dan dia langsung menghantamkan pegangan kapak itu ke pipiku, hingga aku tersungkur ke tanah. Dan sejak aku merasa pusing, telingaku berdengung karena pukulan barusan sedikit mengenai telinga. Darah mulai menetes entah dari mana. Tapi aku harus berdiri lagi. Aku harus memberikan orang itu waktu sebanyak yang aku bisa. Aku menarik nafas panjang dan akhirnya berdiri kembali. Itu membuat dia sangat murka. Aku pun berpikir, ini adalah akhir dari hidupku. Tapi tak apalah, asalkan aku bisa mengulur waktu di sini, agar mereka bisa menjalankan tugas yang aku berikan. Kali ini dia menendang tepat ke perutku. Dan aku tidak pernah merasakan mual yang luar biasa seperti ini. Mual, tapi tidak bisa muntah karena nafasku tersendat. Dan saat rasa mual itu mencapai puncaknya, leherku terasa panas. Cairan pun keluar deras dari mulutku, dan itu terjadi berulang-ulang sampai 3 kali. Bagaimanapun aku masih bersyukur, mungkin dia tidak ingin membunuhku dulu, karena hanya aku yang tahu di mana bungkusan itu. Dan selanjutnya, aku mencoba untuk berdiri sekali lagi, berusaha memaksa otakku untuk tetap sadar. Tapi sayangnya aku tidak bisa berdiri tegak. Kakiku bergetar hebat dan tidak mampu lagi menopang badanku. Ini peringatan terakhir buat kamu. Kembalikan bungkusan itu. Ancamannya sudah tidak lagi masuk ke telingaku. Entah kenapa itu malah terdengar lucu. Aku pun tidak bisa menahan tertawa. Dan ketika aku tertawa, darah langsung menyembur dari mulutku
dan membasahi mukanya. Iya, dia terlihat sangat tidak senang. Tapi masa bodoh, aku sudah tidak peduli. Aku yakin kali ini kapak itu akan merobek tubuhku. Aku hanya berharap wajahku masih utuh saat dimakamkan, agar teman-teman yang melihat fotoku di Instagram tidak segan-segan memberikan like dan komentar. Kali ini dia benar-benar kalap. Dia mengangkat kapak itu dengan kedua tangan kekarnya dan dia terhenti karena temannya memanggil. Dan dia pun langsung menoleh. Percuma, barang itu nggak ada di sini. Apa maksudmu? Temannya itu menunjuk ke anak-anak Pak J yang sudah ada di gerobak. Awalnya dia tidak mengerti maksud temannya sebelum akhirnya dia menghitung. Dia langsung menghampiriku lagi yang sedang tertawa dan langsung menarik rambut panjangku dan memukulku berkali-kali. Kurang ajar. Kemana anak perempuan itu? Kemana dia pergi? Saya lempar kamu ke bawah jembatan. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Anak-anak Pak J melihatku dengan iba. Mereka pun berbisik sangat pelan. Mbak, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Inilah akhir dari ceritaku. Aku hanya berharap Lasmini bisa membawa bungkusan itu keluar dari hutan ini. Dan aku juga berharap Asi bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Aku melihat ke gerobak itu dan dia mulai memukuli anak-anak Pak J dengan kayu, memaksa mereka untuk buka mulut. Sial, ini semua gara-gara aku. Kalau aku harus mati, aku ingin pemandangan terakhir yang aku lihat adalah sesuatu yang indah, bukan yang seperti ini. Tiba-tiba salah satu dari mereka memukulku. Pukulan terakhir yang membuat pandanganku menjadi gelap. Sepertinya aku sudah mati. Suara siapa itu? Itu seperti suara orang yang disiksa. Apakah ini neraka? Apakah neraka segelap ini? Suara teriakan itu semakin menjadi-jadi. Teriakan dua orang yang sedang ketakutan dan kesakitan. Dan juga suara anak-anak yang memanggilku. Mbak, bangun mbak. Bangun mbak. Itu suara anak-anak Pak J. Itu artinya aku masih hidup. Dan aku pun membuka mata. Dan akhirnya aku sadar kalau aku memang masih hidup. Hanya saja lampu Petromax itu yang mati. Sementara suara teriakan barusan, itu adalah suara dari kedua orang jahat itu. Jangan-jangan aku berusaha berjalan merangkak secepat mungkin, meraba-raba tanah yang becek dan gelap hingga akhirnya tanganku pun menyentuh tubuh salah satu dari mereka yang terkapar di tanah. Tapi bukan itu yang aku cari. Aku terus merangkak dengan sisa-sisa tenaga yang aku miliki, sampai akhirnya aku sampai di tempat yang aku tuju, yaitu gerobak dorong. Keadaan di sekitar menjadi terang kembali berkat cahaya dari lampu Petromax ini, dan barulah aku mengerti apa yang sudah terjadi. Di sana, tepat di depan mataku, Yuda berdiri di antara kelima anak Pak J. Dan dia melihat ke arahku. Seakan-akan aku merusak pesta besarnya karena menyalakan lampu ini. Entah apa yang sudah Yuda lakukan pada kedua orang itu. Mereka tergeletak kaku di tanah dengan mata dan mulut yang terbuka. Seakan-akan sudah melihat sesuatu yang menyeramkan. Aku perhatikan bayangan hitam yang menari-nari di bawah kaki Yuda. Bayangan yang sama yang mengejarku di gang buntu malam itu. Dan kini aku mengerti. Iblis
jin, setan, atau apapun yang ada di dalam tubuh Yuda itu, dia tidak bisa melukai fisik manusia. Dia hanya meneror manusia dengan rasa takut. Dan bayangan hitam itulah penyebabnya. Dan tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat ke arahku. Barulah aku sadar kalau Yuda kesini tidak untuk menyelamatkanku. Dia hanya menyelamatkan kelima saudaranya. Sedangkan bagi Yuda aku adalah musuhnya. Bayangan hitam itu menutupi kakiku dan perlahan naik ke paha. Kemudian ke tubuhku yang sedang bersandar di kereta dorong ini. Dan selanjutnya ke leher. Dan akhirnya aku melihat sosok itu lagi. Sosok makhluk hitam besar itu berdiri di depanku. Mata merahnya yang menyala itu seakan-akan dia marah karena aku memindahkan sisa jasad Yuda dari sumur itu. Tapi saat makhluk itu berada sejengkal di depanku, tiba-tiba sesosok bidadari datang. Bidadari itu membawa cahaya terang yang membuat kulit hitam makhluk itu hangus terbakar. Perlahan demi perlahan, makhluk itu pun lenyap ditelan cahaya. Lalu sang bidadari cantik berselendang merah itu menghampiriku, memegang pipiku dan... Au! Rasa sakit di pipiku membuyarkan pemandangan indah yang aku lihat barusan. Aku masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di depanku sekarang sudah ada Maulidah dan anak-anak Pak J dan Asih yang sedang menggendong Lasmini. Sementara Yuda, dia sudah tidak ada lagi. Maulidah, kenapa kamu selalu pingsan di saat-saat genting? Dasar payah. Kenapa kamu selalu datang di saat-saat genting? Dasar payah. Mendengar jawabanku, Maulidah langsung menekan lukaku keras sekali. Seolah dia tidak terima dengan kata-kataku. Tapi aku tahu, dia sebenarnya sedang tersenyum. Sekarang aku mengerti apa yang sudah terjadi. Asih berhasil membawa Lasmini dan sisa jasad Yuda itu ke Pak Yanto. Sementara dia kembali ke sini bersama Maulidah. Cahaya terang dari bidadari itu adalah cahaya lampu motorku. Sedangkan bidadari cantiknya adalah... Tidak, orang ini sama sekali tidak mirip bidadari. Ucapku dalam hati sambil melihat Maulidah yang masih sibuk mengoleskan obat luka ke tubuhku. Setelah dirasa cukup, aku pun mencoba untuk berdiri lagi dan rasa sakit masih menjalar di setiap otot dan tulang di tubuhku. Tapi kami harus segera keluar dari tempat ini. Asih, bawa anak-anak ini ke tempat Pak Yanto. Aku mau pergi menyusul Bapak. Siap, Ki.